Di dalam psikologi tasawuf, bahwa kesombongan dari sisi perspektif tasawuf, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhula ahadukumul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Jangan berhayal masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya menyimpan kesombongan sekalipun hanya seberat atom. Bahkan sebagaimana telah dijelaskan di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, dari sisi tasawuf, bahwa orang sombong itu tidak mau menghormati orang lain, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Sulit untuk mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain, bahkan gengsi untuk meminta maaf, pendendam, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 14. Tidak mau mengakui kesalahan, merasa diri lebih hebat, bahkan disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi psikologi tasawuf. Nah, sedangkan dari sisi sosiologis, perilaku orang sombong itu kurang menyenangkan biasanya. Coba saja ketika kita bersahabat dengan orang sombong, itu pasti akan merasa tidak dihormati. Susah bertahan bersahabat dengan orang sombong itu. Karena hakikatnya orang yang sombong itu manusia yang salah langkah sebetulnya. Padahal sifat sombong itu satu sifat yang menjadikan dirinya sendiri itu ingin dibenci orang. Ini dari sisi sosiologis. Nah, kemudian kita bisa melihat kesombongan dari sisi sejarah. Karena ketika kesombongan itu sudah melebihi batas kemanusiaan, itu biasanya langsung ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Firaun saja, dia ditumbangkan karena kesombongannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi kebaikannya, itu banyak sekali. Karena Firaun ini seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya, bagaimana agar rakyat itu bisa makan. Bahkan proyek-proyeknya Firaun, diantaranya piramida saja, itu merupakan pola seorang Raja Firaun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang penting rakyat saya bisa makan. Nah, makanya sekalipun Nabi Musa ketika itu sebutannya sebagai kalimullah, Nabi yang bisa langsung diajak bicara dengan Tuhan, itu beliau selama 40 tahun mendoakan agar kerajaan Fir'aun itu mengalami keruntuhan. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang nabi dengan sebutan kalimullah yang langsung bisa diajak bicara dengan Tuhan, berdoa selama 40 tahun, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang banyak kebaikan Fir'aun kepada rakyatnya. Nah, akan tetapi begitu kesombongan Fir'aun memuncak karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, ini sudah melebihi batas kemanusiaan, langsung ditumbangkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.